Pernah nggak kamu dengar cerita soal warung sate kambing yang sukses banget tapi katanya ada aroma mistis di baliknya? Nah, warung Pak Mamat di Jawa Timur ini penuh cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Siap dengar fakta-faktanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mengajak kalian mengupas tuntas cerita seram sekaligus menarik dari warung sate kambing Pak Mamat di Jawa Timur. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video seru dari kami. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya teman-teman. Karena setiap kali kita bersolawat, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kita mulai dari fakta yang pertama. Warung Pak Mamat ini lokasinya berada di dekat sebuah pohon besar yang menurut warga sekitar dianggap angker. Banyak pengunjung yang mengaku pernah melihat bayangan hitam yang melintas atau merasa seperti diikuti saat makan di sini. Serem banget ya. Fakta kedua, kelezatan sate kambing Pak Mamat ini memang gak diragukan lagi. Tapi banyak yang bertanya-tanya apa rahasia di balik bumbu satenya. Ada rumor yang bilang bumbu ini gak cuma rempah biasa, tapi ada ritual tertentu sebelum bumbu ini dipakai. Menurut kalian gimana? Fakta ketiga, beberapa pengunjung mengaku pernah mengalami hal-hal aneh di sini. Ada yang bilang sering dengar suara-suara aneh dari dapur, bahkan piring yang tiba-tiba jatuh sendiri. Salah satu pengunjung pernah cerita dia merasa ada yang mengawasi dari belakang, tapi pas dia menengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Fakta keempat, warung ini dulunya biasa saja, bahkan katanya cukup sepi. Tapi dalam singkat waktu, tiba-tiba rame banget sampai terkenal di mana-mana. Hal ini bikin warga sekitar bertanya-tanya apakah ini murni keberuntungan atau ada sesuatu di baliknya. Fakta terakhir, yang paling bikin heboh adalah isu kalau warung ini menggunakan pesugihan untuk menarik pelanggan. Beberapa warga percaya kalau ada ritual khusus yang dilakukan di dapur sebelum buka warung. Tapi di sisi lain, Pak Mamat selalu bilang kalau kesuksesan ini adalah hasil kerja keras dan doa. Jadi menurut kalian, mana yang lebih masuk akal? Setelah isu pesugihan ini ramai dibicarakan, beberapa warga mulai penasaran dan melakukan penyelidikan sendiri. Salah satu tetangga warung mengaku pernah melihat aktivitas aneh di malam hari, sekitar jam 2 dini hari. Katanya ada suara orang membaca mantra dari dalam warung, padahal warung itu sudah tutup dan lampunya mati. Beberapa orang bahkan nekat mencoba memotret dapur warung dari luar. Ada yang bilang mereka menangkap sosok hitam yang berdiri di dekat tungku pemanggangan sate. Foto ini sempat viral di grup WhatsApp warga sekitar dan memicu lebih banyak spekulasi. Mendengar semua tuduhan ini, Pak Mamat akhirnya angkat bicara. Beliau menegaskan bahwa semua cerita soal pesugihan ini tidak benar. Menurutnya keberhasilannya adalah hasil kerja keras sejak dulu. Kalau saya pakai pesugihan, kenapa saya masih kerja keras tiap hari? Apa iya setan mau bantu bikin sate? Kata Pak Mamat sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Beliau juga menunjukkan proses pembuatan sate di dapurnya kepada beberapa warga untuk membuktikan tidak ada hal mistis di sana. Bumbu rahasia saya cuma rempah-rempah terbaik dari resep keluarga. Kalau sate saya enak, yaitu karena bahan-bahan yang segar dan cara masak yang pas tambahnya. Tapi cerita nggak berhenti sampai di sini. Teman-teman, beberapa hari setelah klarifikasi Pak Mamat, salah satu warga yang sedang bersih-bersih di dekat warung menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah botol kecil yang terkubur di tanah dekat dengan tungku sate. Botol itu berisi cairan hitam pekat dan beberapa benda kecil yang tampak seperti rambut. Penemuan ini langsung menghebohkan warga. Banyak yang menduga ini adalah bagian dari ritual pesugihan. Tapi Pak Mamat bersikeras bahwa itu bukan miliknya. Saya nggak tahu botol itu dari mana. Mungkin ada orang yang sengaja mau menjebak saya, ujar Pak Mamat dengan nada kesal. Dengan situasi yang semakin panas, warga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan tokoh agama setempat untuk menyelidiki lebih jauh.
Seorang ustadz dipanggil untuk memeriksa warung dan memberikan penjelasan soal penemuan botol itu. Menurut sang ustadz, benda seperti ini memang biasa digunakan dalam praktik ilmu hitam. Tapi tidak ada bukti bahwa itu milik Pak Mamat. Sebagai solusi, ustadz mengajak warga untuk mengadakan doa bersama di sekitar warung, agar suasana kembali kondusif. Setelah doa bersama itu, isu pesugihan mulai mereda. Meski masih ada beberapa warga yang skeptis. Tapi teman-teman, cerita ini belum benar-benar selesai. Beberapa minggu setelah semua reda, seorang pengunjung mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di dekat pohon besar di samping warung. Sosok itu hanya berdiri diam, mengawasi, lalu menghilang dalam kegelapan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap di balik warung sate kambing Pak Mamat? Di tengah meredanya isu pesugihan, seorang ustadz terkenal dari luar kota yang biasa menangani hal-hal gaib mendadak datang ke warung Pak Mamat. Tapi kali ini beliau datang bukan untuk menyelidiki, melainkan untuk makan sate di sana. Kehadiran ustadz ini mengejutkan banyak orang karena sebelumnya beliau sering dipanggil untuk membersihkan lokasi yang dianggap angker. Pak Mamat menyambutnya dengan ramah seperti pelanggan lainnya. Ustadz itu memesan 1 porsi sate kambing dan menikmatinya dengan lahap. Tapi yang mengejutkan, setelah selesai makan, beliau memanggil Pak Mamat untuk berbicara empat mata di sudut warung. Menurut saksi mata, ustadz itu bertanya dengan nada serius, "Pak Mamat, apakah Anda tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut membantu di warung ini?" Pak Mamat terlihat bingung dan menjawab, "Saya tidak tahu, ustadz. Saya hanya bekerja keras dan berdoa." Namun, ustadz itu menambahkan, "Saya merasakan ada energi yang kuat di sini. Bukan pesugihan, tapi sesuatu yang lain." Ustadz itu meminta izin untuk memeriksa dapur warung. Awalnya Pak Mamat ragu, akhirnya mengizinkan. Saat masuk ke dapur, ustadz itu berdiri diam beberapa saat sambil menutup mata seperti sedang bermeditasi. Lalu beliau membuka matanya dengan berkata, "Ada sesuatu di sini, tapi ini bukan jahat. Justru sesuatu yang melindungi." Ustadz itu menjelaskan bahwa di dapur warung ini ada penunggu gaib yang baik, semacam penjaga. Sosok ini dipercaya sebagai arwah leluhur Pak Mamat yang ingin melindungi usahanya. Dia tidak mengganggu, justru menjaga warung ini dari niat buruk orang lain, kata ustadz itu. Fakta ini membuat Pak Mamat tercengang karena beliau tidak pernah menyadarinya. Ustadz itu juga mengungkapkan bahwa penunggu ini kemungkinan besar adalah leluhur perempuan dari keluarga Pak Mamat, mungkin nenek atau buyutnya, yang dulu juga ahli dalam membuat sate. Dia hanya ingin memastikan usaha ini tetap berjalan dengan baik dan penuh berkah, tambahnya. Namun, kabar ini justru memicu reaksi beragam dari warga sekitar. Sebagian merasa lega karena tahu bahwa tidak ada pesugihan, tapi sebagian lainnya justru semakin takut. Kalau ada penunggu gaib berarti warung ini masih ada hubungannya dengan hal-hal mistis kan? Kata salah satu warga. Pak Mamat kembali mencoba menenangkan warga. "Saya tidak pernah meminta bantuan apapun selain kepada Allah. Kalau benar leluhur saya melindungi warung ini, mungkin itu adalah bagian dari takdir. Yang penting saya tetap kerja keras dan menjaga doa," tegasnya. Sebelum pulang, ustadz itu memberikan pesan yang mengejutkan. "Pak Mamat, jaga hati dan niat Anda. Jika suatu saat Anda mulai tamak atau sombong, perlindungan ini akan hilang. Sebaliknya, jika Anda terus rendah hati, usaha ini akan terus berkah. Tapi ingat, jika ada orang berniat jahat, penunggu ini tidak akan tinggal diam." Setelah ustadz itu pergi, suasana warung kembali seperti biasa. Tapi pesan tersebut terus terngiang di kepala Pak Mamat. Apakah benar ada sesuatu yang melindungi warungnya? Atau ini hanya kebetulan belaka? Yang jelas, sejak saat itu, Pak Mamat semakin menjaga keikhlasan dan kerendahan hati dalam usahanya. Sejak kejadian itu, warung kambing Pak Mamat tetap menjadi tempat favorit banyak orang. Meski cerita tentang penunggu gaibnya masih sering dibicarakan, Pak Mamat terus menjalani usahanya dengan semangat dan keikhlasan, sambil percaya bahwa kerja keras dan doa adalah kunci utama kesuksesan. Jadi teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa terkadang kesuksesan punya banyak sisi yang tidak selalu terlihat. Tapi yang terpenting adalah menjaga niat baik, rendah hati, dan selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap usaha kita. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung konten ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya.
Seperti biasa, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan keberkahan. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.